pembangunan berkarakter untuk mewujudkan Purwakarta istimewa itu dulu dibangun dengan cara bagaimana pembangunan itu harus diletakkan pada karakter tanahnya, tanah Purwakarta, karakter airnya, air Purwakarta, karakter udara, udara Purwakarta, karakter matahari, matahari yang sampai ke Purwakarta. Maka pembangunan itu nanti kalau dikelola dengan 4 unsur di mana kita tinggal, insya Allah pembangunan itu akan kokoh, kuat, dan bisa membumi di daerah itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita itu berbahagia jadi warga Purwakarta karena banyak spot-spot, tempat-tempat yang kita bisa gunakan untuk berolahraga, mencari udara yang segar. Ini salah satu tempat yang dikembangkan sejak dulu, itu bagaimana agar ruang alun-alun ini, dulu ini namanya alun-alun Kian Santang, kemudian berubah sejak zaman Bupati terdahulu, Kang Dedi, itu dirubah menjadi Taman Pasanggerahan Pajajaran. Jadi karena Kang Dedi dulu mempunyai semangat untuk mengusung spirit kesundaan dalam pembangunan kabupatennya. Jadi nilai-nilai falsafah kesundaan itu dikembangkan, diterjemahkan oleh beliau ke dalam sistem pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Sistem pertanian, sistem pendidikan, tata arsitektur, begitu. Kemudian tata kelola pemerintahan. Dan ini adalah salah satu artefak, salah satu evidence bahwa tata arsitektur yang dikembangkan di sini itu menggunakan falsafah kesundaan. Kita bisa melihat di sana itu ada tribun ya, tempat upacara, tempat acara-acara itu dikembangkan menggunakan tata arsitektur kesundaan, menggunakan julang ngapak. Jadi julang ngapak itu kalau bisa saya tangkap dari beberapa pembicaraan beliau bahwa julang ngapak itu kan seperti ini. Ini adalah menjaga bagaimana agar hidup itu mempunyai keinginan untuk terus terbang ke atas menuju langit, menuju Sang Maha Pencipta dengan apa? Dengan sayap seperti ini terbang ke atas, mengapak menuju langit ketujuh. Dan bagaimana agar hidup itu ya harus seimbang, kanan kiri harus seimbang, dan itulah falsafah yang dikembangkan oleh beliau dulu. Jadi harus ada keseimbangan dalam kehidupan, ambil jalan tengah gitu. Nah, kemudian itu juga pakai injuk, atapnya pakai injuk, bukan pakai asbes atau pakai genteng, karena injuk itu memiliki falsafah bahwa injuk itu kan didapat dari lingkungan sekitar kita, diproduksi oleh alam, dan nanti juga injuk itu akan kembali ke alam. Di samping itu, injuk itu mempunyai daya serap panas yang bagus. Jadi kalau pakai injuk itu tidak
panas ke bawah. Kemudian kalau ada hujan itu juga bagus karena menahan air dan jatuhnya juga mempunyai irama kalau pakai injuk itu. Jadi irama jatuhnya air hujan itu menjadi estetika tersendiri. Di samping itu juga injuk itu bisa memberikan kehidupan bagi makhluk lainnya, karena di injuk itu biasanya juga tumbuh tumbuhan-tumbuhan lumut dan lain sebagainya yang bisa hidup di situ. Nah, falsafah kesundaan itu sangat menjaga lingkungan alam. Makanya ini dulu yang panasnya luar biasa di sini, gersang terbentang seperti ini, kemudian ditanamilah waktu itu sekitar tahun 2008 ya, 2008-2009, karena saya ikut dulu menanami ini, berbagai macam tumbuhan di sini ditanam. Lihat aja ini pohon waru. Ini pohon waru nih. Ini kan kalau kita lihat ini seperti di Cagar Alam Pangandaran, padahal ini di pusat pemerintahan daerah, di alun-alun. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini pohon waru kalau saya sebut biasanya. Ini kan dulu tumbuh di pinggir-pinggir kali, di pinggir-pinggir sungai. Lihat tuh pohonnya. Dan ini yang membuat alun-alun ini menjadi sejuk. Ada pohon tanjung, ada pohon ketapang, ada pohon apa lagi ini? Ini pohon apa? Saya nggak tahu persis ini ya. Ada pohon tangkil ini, pohon melinjo. Tuh, ada pohon melinjo, ada ketapang. Dulu karena apa? Kang Deddy cita-cita bahwa alun-alun ini harus menjadi konservasi berbagai macam tanaman langka di Indonesia. Berbagai macam tumbuhan yang ada di Indonesia itu, Kang Deddy punya cita-cita harus ada di alun-alun ini, di sekitar kawasan pemerintahan daerah ini, begitu. Nah, di sana ada leuit. Ini juga leuit, tuh. Ini leuit yang sudah direnovasi oleh bupati yang sekarang, Bu Ane. Dulu leuitnya besar banget. Dulu dibangun leuit besar banget. Nah, bangun yang kecil di sini adalah tempat padi nih. Nah, itu tuh yang kecil. Ini adalah tempat menyimpan padi, tempat menggantungkan padi yang habis dipanen, kemudian digantungkan di situ agar turun kadarnya, kadar gulanya. Nah, kalau yang itu, yang mana saung itu adalah untuk menyimpan padi untuk ketahanan pangan, gitu. Ini pagar juga kan sama. Ini pagar. Pagar ini dulu ketika saya tanyakan nih, ini kan pagar nih. Pagar itu pagar melati namanya. Nah, pagar melati ini kan ada tiga tuh, ada tiga sudut, ada tiga lekukan, 1, 2, 3. Ada tiga lekukan pagar melati. Nah, itu kalau disatukan itu menjadi mahkota. Kalau itu disatukan itu menjadi mahkota, kayak logo dinas pendidikan itu. Bersatu itu menjadi seperti mahkota. Nah, itu lakukan yang tiga itu dulu ketika saya tanyakan ke Kang Deddy, apa maksudnya? Ini mempunyai makna apa? Tritangtu itu ada iman, Islam, ihsan. Jadi seseorang itu harus mempunyai iman, keislaman, dan keihsanan. Kesempurnaan iman seseorang itu apabila sudah menyatu dengan keihsanannya, begitu. Terus bukan hanya itu, tritangtu itu bisa iman, ilmu, dan amal. Beriman, berilmu, dan beramal. Ada juga diterjemahkan kalau dalam sistem tata kelola pemerintahan, yakni Rama, Resi, Prabu, gitu. Prabu itu adalah tokoh pemimpin pemerintahan, begitu. Kemudian Resi adalah orang yang mempunyai kualifikasi spiritual, keilmuan yang tinggi. Kemudian Rama itu adalah para kesatria, gitu. Para kesatria. Nah, kehidupan itu akan bisa berjalan dengan baik. Sistem tata kelola negara bisa berjalan dengan baik apabila Rama, Resi dan Prabu itu saling
gandengan tangan untuk mengelola masyarakat. Itulah Tritangtu yang digambarkan di dalam 3 lekukan pagar melati. Nah, dulu menerjemahkan pembangunan yang mempunyai karakter, dan dalam pandangan pemerintah Kabupaten Purwakarta bahwa pembangunan itu harus didasarkan pada karakteristik daerah itu, baru bisa maju. Dan pembangunan berkarakter untuk mewujudkan Purwakarta istimewa itu dulu dibangun dengan cara bagaimana pembangunan itu harus diletakkan pada karakter tanahnya, tanah Purwakarta, karakter airnya, air Purwakarta, karakter udara, udara Purwakarta, karakter matahari, matahari yang sampai ke Purwakarta. Maka pembangunan itu nanti kalau dikelola dengan 4 unsur di mana kita tinggal, insya Allah pembangunan itu akan kokoh, kuat, dan bisa membumi di daerah itu. Jadi apa? Jadi kalau menanam tanaman harus yang sesuai dengan karakter Purwakarta. Membuat tata arsitektur bangunan harus sesuai dengan tata arsitektur pembangunan di tanah, air, udara, matahari Purwakarta. Membuat pendidikan, sistem pendidikan yang harus mempunyai karakteristik tanah, air, udara, dan matahari di Purwakarta. Pertanian sistemnya harus sama seperti itu. Nah, ini di sini di area ini itu dibangun tempat-tempat yang sejuk, harus mempunyai spot-spot air, bunyi air yang ada, karena dulu di sini nggak ada air mancur kayak gitu. Di depan kantor bupati juga tidak ada air mancur. Nah, air itu melambangkan kelembutan, melambangkan ke sesuatu yang dingin, kemudian menjadi sumber kehidupan. Maka suara air itu harus ada di setiap lingkungan kantor, lingkungan pemerintah, dan rumah. Agar apa? Agar menjadi terapi buat diri kita. Karena kalau mendengarkan air, bunyi air jatuh, siapapun itu akan merasa damai, tenang. Dan itulah air harus mewarnai kehidupan kita, ada di sekitar kita. Agar apa? Agar menjadi penyejuk jiwa kita. Dan itu di falsafah negara maju itu dikembangkan betul. Di negara Yahudi itu, negara yang mempunyai tokoh-tokoh besar dunia, pendidikannya itu selalu di ruang-ruang sekolahnya, kelasnya itu disempetin air. Karena apa? Agar dia, anak-anaknya bisa tenang belajar mendengarkan bunyi air. Dan inilah yang ingin dikembangkan di Purwakarta. Maka lingkungan kerjanya, lingkungan pemerintahannya dikasih bunyi air, dibangun air mancur, ada air di depan kantornya, begitu. Nah, kita berbangga lah ini karena ini mewujud pada akhirnya di sini di Purwakarta, mewujud. Dan kita warga masyarakat, ya, saya minta ke seluruh warga masyarakat harus bisa menjaga, melestarikan, mengembangkannya, gitu. Oke. Di semua kantor pemerintah itu tata arsitekturnya menggunakan pagar seperti ini. Di ganggang juga menggunakan pagar seperti ini, namanya pagar Malati.